Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ahli baitihi wasallam. Mohon maaf kemarin saya tidak ngaji karena pernah kakak saya meninggal dunia. Nah, ini lagi memakamkan takziah. Alhamdulillah. Ngaji hari ini masih sekitar fak jawab atau wawu jawab menasabkan kepada fi'il mudhari'. Salah satu syaratnya adalah harus jatuh sesudah kalam tolak, dan kalam tolak yang keempat adalah tolak istifham. Tolak yang keempat tolak istifham. Batuk terus, Mas. Di episode sebelum ini sudah saya terangkan dengan gamblang apa itu istifham, takrifnya apa, dan syaratnya apa. Hari ini hanya mengingatkan saja bahwasanya fa jawab, wawu jawab jatuh sesudah tolak istifham. Nah, berbicara masalah istifham, bertanya, adatul istifham, alat untuk bertanya. Apakah? Nah, itu namanya alat untuk bertanya. Adatul istifham, perabot untuk bertanya, alat untuk bertanya. Alatnya, Mas, alat untuk bertanya itu ada kalanya alat bertanya itu dinamakan kalimat isim atau terbuat dari kalimat isim. Ada kalanya adatul istifham itu terbuat dari kalimat huruf. Dan keduanya, baik adatul istifham dari kalimat huruf ataupun kalimat isim, ini kalau dibuat istifham maka
dan istifhamnya adalah istifham kalam tolak, maka kalau sesudah fa jawab atau wawu jawab, misalnya fa jawab dan wawu jawab itu bisa menasabkan kepada fi'il. Wala farqa lan ora ono perbedaan. Jadi ditulis kayak gini, ini penting Mas. Wala farqa bainal istifhami bil harfi nahwu fahallana min syufa'a fayashfa'u lana. Wala farqa lan ora ono perbedaan. Iku maujudun maujud, ora ana beda iku maujudun maujud, ora ana beda bainal istifham ing dalem antarane istifham bil harfi kelawan huruf. Nah, tidak ada perbedaan itu antaranya istifham dengan huruf wal istifhami lan istifham bil ismi. Istifham bil ismi nanti kita sampai dulu istifham bil harfi. Wadalik nahwu ini jadi khobarnya mubtada mahdhuf yang takdirnya adalah lafal wadalik. Nahwu ini khobar, mubtadanya mana? Di dua. Apa takdirnya atau diperkirakan lafalnya adalah wadalik. Nah, wadalik utawi sore mengkono-mengkono istifham kelawan huruf iku nahwu fahal lana min syufa'a fa yasfa'u lana. Fahal lana fahal mongko ana to lana iku tetep kaduwe ingsun min sufa'a utawi wong-wong kang bisa nulung. Nah, ini pertanyaan. Fahalana min sufa'a. Apakah kami lana itu mutakalim ma'al ghair. Itu mutakalim ma'al ghair. Mutakalim itu orang yang bicara, ma'al ghair bersama yang lain. Kami, kita. Apakah kita? Apakah kami semua ini? Min sufa'a utawi piro-piro wong kang nyafaati, wong kang nulungi, wong kang bisa nulungi. Yen mengkono kepriye jawabe tolak istifham fahal lana min sufa'a fayashfa'u mongko sebabe njaluk pitulung sapa wong akeh. Sapa wong akeh njaluk pitulung lana marang ingsun sarta liyane ingsun. Kalau apakah kami adalah orang-orang yang bisa menolong? Itu bentuk pertanyaan. Maka jawabnya, kalau memang aku bisa menolong, fayashfa'u mongko sebabe jaluk pitulung sapa wong akeh. Kalau aku memang bisa menolong, ya pasti orang-orang akan minta tolong lana kepada aku.
kepada kami. Maka orang-orang itu akan minta tolong kepada kami. Nek aku iki wong duitku akeh ngono ya, Mas. Aku iso nulungi sampeyan. Misal kalau aku iki iso ngobati ngono ya, Mas. Sampeyan tak tulungi, tak obati. Kalau aku ini kuat gitu ya, Mas, aku akan membantumu. Nah gitu. Fahal lana min sufa'a. Fahal. Hal ini adalah adatul istifham. Hal adatul istifham. Perabot atau alat untuk bertanya. Lana ini jer, lam huruf jer. Na dijerkan oleh lam. Na isim domir mabni sukun. Kalau begitu jernya adalah mahalan. Jer majrur ini jadi khobar. Yang jadi khobar adalah mu'allaq mahdhuf, yaitu kainun. Fahal mongko ana ta. Fahal mongko ana ta. Ana iku kainun tetep lana kaduwe ingsun sarta liyane ingsun min sufa'a setengah saking utawa saking setengah saking pira-pira wong kang nulungi. Min ini huruf jar. Sufa'a ini dijerkan oleh min. Jernya memakai fathah karena isim ghairu munsharif. Nah, sebelum lafal fayasfa'u lana, saya terangkan dulu. Yashfa'u sufa'a. Itu jamak. Mufradnya adalah syafi'un. Syafi'un. Orang yang mensyafaati, orang yang menolong. Syafi'un ditulis. Jamaknya syufa'a. Syufa'a itu bisa dibaca syufa'a'u, bisa dibaca syufa'a. Syai'un asya'a. Nah ini jamak. Sesuatu yang berubah mufradnya dari mufrad menjadi jamak kalau huruf muqabalahnya yaitu fa fi'il, ain fi'il atau lam fi'il, huruf asli daripada mufradnya kok berubah, nah maka dikatakan jamak itu jamak pecah.
seperti keterangan yang terdahulu. Kalau utuh, maka dilihat. Kalau dia laki-laki, ya namanya jamak mudzakkar salim. Kalau dia perempuan, namanya jamak muannats salim. Jamak dan mudzakkar laki-laki salim itu selamat, artinya selamat, tidak ada perubahan dari mufrad ke jamaknya di dalam huruf aslinya, dalam huruf muqabalahnya. Zaidun berbunyi zaiduna. Za ya dal dan za di fathah, ya di sukun. Ini huruf, ini namanya huruf i'rab. Sama. Nah, maka ini tidak dikatakan jamak taksir, tapi dikatakan jamak salim, jamak yang selamat, dan jamaknya namanya mudzakkar karena dia mudzakkar. Baru dikenal, oh yang namanya jamak mudzakkar salim itu madalla ala jam'in bi ziyadatil wawi wa nuni fi halati raf'i wa bi ziyadatil ya'i wa nuni fi halati nasbi wal jari bisyati an takuna alaman li mudzakkarin akilin aw sifatan li mudzakkarin akilin wa khaliyan min ta'itani wa min tarkibil masji wa laysa min babi af'ala fa'ala wa la fa'lana fa'ala wa la mimma yastawi fihi al-mudzakkar wal muannas. Keterangannya sudah. Tapi lafal syafi'un, nah, mengingatkan saja, berubah menjadi sufa'a. Ini namanya dia jamak. Syafi'un satu orang yang menolong, sufa'a'u beberapa orang yang menolong. Berarti dia mufrad, ini jamak. Jamaknya pasti jamak taksir. Ya. Nah, jamak taksir. Lafal sufa'a kenapa tidak sufa'aun? Kan mufradnya syafi'un. Munsorif. Kok jamak taksirnya berubah ghairul munsorif? Ya enggak apa-apa. Masjidun munsorif, jamaknya masajidu, jadi ghairul munsorif. Jadi mufrad munsorif, jamaknya ghairul munsorif biasa. Nah, yang namanya isim ghairul munsorif itu tidak saya terangkan lagi, hanya menyangkut di lafaz syafi'un sufa'a, karena ini contoh yang harus saya terangkan. Isim ghairul munsharif itu kullus min asbahal fi'ala fi istimalihi ala illataini far'iyatainil ula turja'u ila lafzi wal ukhra turja'u ila makna aw illatin wahidatin taqumu maqamal illataini. Bila mana ada isim, itu pasti ilatnya satu. Kalau kalimah fi'il itu ilatnya dua. Ilat itu alasan. Nah, ilatnya kalimah fi'il, setiap fi'il itu butuh terhadap fa'il. Namanya hajat. Ilatnya kalimah fi'il itu kamustaq, dicetak dari masdar. Dan keduanya itu bercabang keduanya. Mustaq far'un atau pang dari mustaq min. Hajatnya fi'il kepada fa'il, pang atau far'un dari
hajatnya kalimah terhadap selain fa'idah. Itu di keterangan sudah berkali-kali sampai muak-muak di isim ghairil munsharif sudah saya terangkan. Itu ilatnya kalimah fi'il. Kalau ada kalimah isim yang mestinya ilatnya satu, Zaidun munsharif, selesai. Karena dia ilatnya hanya satu, alam. Tapi begitu Ahmada atau Usmana, Ahmaro, ini kalimah isim tapi kok ilatnya dua, nggak sama seperti Zaidun. Nah, ilatnya Ahmada itu bentuknya. Jadi bukan kan Ahmada ghairil munsharif itu nyerupa sama dengan wazan af'ala, tidak. Bagaimana dengan Usmana? Bagaimana dengan Fatimatu? Bukan masalah itu. Jadi kemunsharifannya adalah ghairil munsharifannya adalah sama di dalam memiliki dua. Lah ilatnya lafal Ahmada itu satu wazan fi'il, yang kedua adalah alam. Fatimatu alasannya alam dan dia adalah bersamaan dengan tanis. Banyak sekali sudah keterangannya. Hanya mengingat. Yang bercabang keduanya alam pang dari nakiro, wazan fi'il pang dari wazan isim untuk wazan Ahmada, untuk lafal Ahmada. Untuk Fatimatu berarti alam bersama dengan tanis, alam pang dari nakiroh atau dari ma'rifat, tanis itu far'un pang dari mudzakkar. Itu yang kulus min asbahal fi'la fistimali ala ilataini fadiyataini. Al-ula turja'u ila lafzi wal ukhra turja'u ila ma'na. Jadi ada dua ilat yang bercabang keduanya itu menyerupai terhadap kalimah fi'il. Maka isim itu dibuat isim ghairil munsharif sama dengan fi'il mudhari itu ghair, sama dengan kalimah fi'il itu ghairil munsharif. Illatin wahidatin, atau kalau tidak ada satu ilat, illatin wahidatin atau ilat satu, taqumu maqamal illatain, illatin wahidatin taqumu maqamal illatain, atau ilat satu yang menempati dua ilat. Ini mestinya tidak saya terangkan lagi, tidak perlu saya sebut lagi, karena di isim ghairil munsharif sudah saya terangkan sekenyang-kenyang. Tapi tidak apa-apa sudah. Illatin wahidatin taqumu maqamal illatain, atau satu ilat tapi menempati dua ilat. Nah, maka dikatakan menyerupai terhadap kalimat fi'il. Yakni satu adalah sighat muntahal jumuh dan alif taknis. Au illatin wahidatin taqumu maqamal illatain, atau ilat satu yang menempati dua ilat adalah dua. Satu adalah sighat muntahal jumuh, yang kedua adalah alif taknis. Nah, sighat muntahal jumuh itu adalah kullu jam'in mukassarin ba'da alif taksiri harfani aw salah satu ahruf. Setiap jamak taksir sesudah alif taksir dua huruf hidup semua atau tiga huruf tengah mati. Setiap sighat muntahal jumuh itu pasti jamak taksir. Lah yang namanya jamak taksir itu ya, yang namanya jamak taksir adalah wa ma taghayyara amdinahi mufradihi imma biziyadatin wa imma binuqsanin wa imma bitabdil syakli faqat wa imma biziyadatin ma'a tabdil syakli wa imma binuqsanin ma'a tabdil syakli wa imma biziyadatin wa binuqsanin ma'a tabdil syakli. Dan kelamaan saya menerangkan ini.
Atau ilat satu menempati dua ilat adalah alif taknis. Lah alif taknis itu dibagi dua. Satu adalah alif taknis maksurah, yang kedua alif taknis mamdudah. Nah, yang kita baca di lafal sufa'a ini alif taknis mamdudah. Sufa'a itu aslinya adalah syufa'a. Syufa'a sama dengan syai'un. Jamaknya berbunyi asya'a. Nah, jamaknya berupa alif taknis mamdudah. Nah, asya'a ini asalnya adalah asya'a. Sama. Asya'a adalah asya'. Syufa'a'u aslinya adalah syufa'a. Nah, ini dikatakan alif taknis mamdudah. Apa itu alif taknis mamdudah? Kullu alifin qablaha alifun fatuk labu ya hamzah. Setiap ada alif, saya ingatkan lagi, ini bukan hamzah. Kalau alif itu adalah huruf mat, huruf len, huruf ilat, itu alif. Dan alif itu tidak menerima harokat. Alif itu tidak boleh diharokati. Jadi alif fathah, a, alif domah, u, alif domah, i, itu enggak ada. Itu salah. Itu tidak boleh. Lah tapi kok ada, bah? Nah, itu kan untuk PAUD, untuk memudahkan. Ada alif kok enggak diharokati, nanti bingung. Untuk mubtadi. Tapi secara grammar asli yang namanya alif itu enggak boleh. Alif fathah, a, alif domah, u, alif kasroh, i, enggak boleh. Kalau diharokati ya hamzah namanya. Hamzah domah, u, hamzah fathah, a, hamzah kasroh, i. Ya itu baru yang namanya apa? Hamzah. Kullu alifin, saben-saben alif. Setiap alif qablaha alifun. Sebelumnya juga alif. Ah, ini alif. Ini alif. Ada dua alif. Mongso saben-saben alif sadurunge rupa alif. Fatuk labu mongko den ganti opo alif. Alif yang kedua ini diganti. Ya, hamzatan diganti menjadi hamzah. Jadi sufa'a. Nah, alif ini dikatakan alif taknis. Alif tapi taknis. Dia alif tapi taknis. Makanya taknis itu ada kalanya taknis bil makna lafalnya tidak ada kemunaanasannya. Zainabu, mana ada tanda-tanda kemuanasannya? Tidak ada. Dengan tak ya tidak ada, dengan tak alif ya tidak ada. Tapi dia hukumnya mu'anas. Namanya tanis bil makna. Karena huwa malahu farjun, dia punya alat kelamin perempuan. Dan taknis itu ada kalanya
tanis bita. Walaupun lafaznya mudzakkar, maknanya mudzakkar, tapi lafalnya kok ada taknisnya, maka dihukumi muannas. Namanya Tolhah itu nama orang laki-laki, tapi dia punya taknis Tolhatu. Maka dikatakan taknis bita. Taknisnya dengan ada lagi mu'anasnya, tidak dengan makna, tidak dengan tak, tapi taknis bil alif. Nah, ini namanya hukumnya mu'anas. Mu'anasnya dengan alif. Mu'anasnya dengan alif. Alifnya dikatakan alif taknis. Alif taknisnya disebut alif taknis mamdudah. Kenapa dikatakan mamdudah? Karena dia dibaca panjang. Lebih panjang mana? Lebih panjang daripada maksurah. Hubla itu 2 harokat. Satu alif itu 2 harokat. Hubla dia panjang tapi pendek. Nah, panjangnya dibaca hanya 1 alif. Tapi dikatakan maksurah, pendek, alif taknis maksurah, pendeknya dibanding alif taknis mamdudah. Alif taknis mamdudah itu dibacanya 3 alif. Ulai 1 alif itu 2 harokat, 3 alif 6 harokat. Asya 6 harokat. Nah, ini dikatakan alif taknis mamdudah itu lebih panjang daripada alif taknis maksurah. Nah, alif taknis mamdudah ini dikatakan apa namanya? Isim ghairu munsharif. Karena ilat 1 menempati 2 ilat. Isim yang tidak boleh ditanwin. Maka isim ghairu munsharif itu jernya ditandai memakai fathah. Wa ammal fathatu fatakunu alamatan lil khafdi fil ismil ladzi la yansa. Fathah itu jadi tanda-tandanya huruf jar bertempat pada isim ghairu munsharif. Isim ghairu munsharif jarnya diberi tanda fathah. Rofaknya sufa'ai, nasabnya sufa'a, jarnya sufa'a. Lafal min sufa'a ini lafal sufa ini dijerkan oleh min. Dijerkan oleh min. Min mengejarkan pada sufa'a. Ajarnya memakai fathah. Kenapa? Karena isim ghairu munsharif, yaitu alif taknis mamdudah. Keterangannya sudah. Alif itu adalah ilat 1, taknis ilat yang 1. Jadi alif taknis ilatnya 2, alif sendiri, taknis sendiri. Alif juga mu'annas, alifnya mu'annas, taknisnya juga mu'annas. Min ini huruf J tapi zaidah. Dia mengejarkan.
tapi tidak punya makna karena dia hanya zaidah saja. Min syufa'a. Nah, jar majrur ini terkibnya jadi mubtada. Lah besok bab mubtada. Mana jar majrur yang boleh dijadikan mubtada? Apakah yang asli, apakah yang zaidah atau serupa zaidah? Kalau saya ngaji di situ nanti nggak sampai satu contoh, nggak sampai nanti. Atau jatuhnya 1 jam. Jar majrur ini terkibnya jadi mubtada. Jadi khobar muqaddam, mubtada muakhar. Jarnya memakai fathah. Nah, jar majrur ini terkibnya jadi mubtada. Minnya tidak punya makna. Nah, fayashfa'u, safi'a yashfa'u. Saya kasih maknanya mongko sebabe njaluk pitulung. Jadi safi'a yashfa'u itu maknanya minta pertolongan. Pakai sintolabiyah juga sama. Istashfa'a yastasfi'u, istaf'ala yastafi'u. Istis'alan, istasfa'a yastasfi'u, istaf'ala yastafi'u, istif'alan, istisfa'. Nah, sama-sama jaluk itu. Yasfa'u, safi'a yasfa'u, yasfa'u, yasfa'u. Yasfa'una. Ini fi'il mudhari' waqi' jamak. Safi'a yasfa'u fi'il mudhari' shahih akhir bertemu dengan wawu dhamir jamak. Wawu dhamir jamak ini dikatakan syek mayungkiru i'rabahu, yang memindahkan i'rabnya fi'il mudhari' yang semula memakai dhammah sekarang rofanya memakai nun. Wawu ini adalah fa'ilnya. Yasfa'una fa'ilnya wawu. Nun alamat rofa, disebutnya af'alul khamsah. Sampai segamblang ini loh Mas. Kalau tahu urutannya dari bawah, mulai bab kalam faham betul, i'rab faham betul, bab ma'rifat faham betul. Nah, nerangkannya tidak sulit. Kalau begini saya takut sampai apa enggak, paham enggak, sehingga saya harus mengulang. Mestinya sufa'a amas, ini sim ghair musharraf, jennya memakai fathah, selesai. Nah, karena saya harus mengingatkan Mas, ini namanya alif taknis, dan alif taknisnya mamdudah. Sedangkan keterangan alif taknis mamdudah itu sudah belenak saya terangkan di bab yang lalu. Jadi waktunya tinggal segini enggak? Nah, besok ini masih panjang lagi. Dipelajari betul. Terus ada fa jawab. Fahal lana min sufa'a fayasfa'u. Fa-nya namanya fa jawab. Fa jawab ini juga dikatakan fa sababiyah. Fa jawab itu adalah fa sababiyah. Sebab aku bisa menolong, maka orang-orang kalau memang sebab aku bisa menolong,
Kalau memang kami, sebab kami bisa menolong, fayashfa'u, maka orang-orang akan meminta. Maka orang-orang akan minta pertolongan lana kepada kami. Maka fa-nya dikatakan fa sebab yang lafal sebelum fa jawab dikatakan musabbab. Nah, fa ini juga dikatakan jawab, ya, karena fa ini adalah menjawab daripada pertanyaan yang namanya tolak istifham. Katakan apa? Fa jawab yang menjawab daripada tolak. Fa'u fa jawab, fa'u fa sababiyah, al-waqi'ah fi jawabin. Jadi fa sababiyah yang bertempat atau manggon, nanggonane panggonane jawab. Ini fa sababiyah dan ini adalah fa jawab. Menjawab apa? Menjawab daripada kalam. Kalam apa? Kalam tolak. Tolak itu apa? Bertanya. Jadi kalamnya dalam bentuk bertanya. Fahallana min sufa'a. Apakah aku ini orang-orang yang bisa menolong? Bertanya. Yang mana artinya, kalau memang aku bisa menolong, ya fayashfa'ulana. Tadi dia bertanya, fahallana min syufa'a. Apakah aku ini orang yang bisa menolong? Kalau bisa menolong, ya fayashfa'u, mongko sebabe njaluk pitulung sapa wong akeh lana marang ingsun. Nah, kembali kepada yasfa'una. Begitu ada fa jawab yang jatuh sesudah kalam tolak istifham, maka menasabkan fi'il mudhari'. Nah, nasabnya memakai apa? Membuang nun. Afal khamsah nasabnya membuang nun, berbunyi fayasfa. Alifnya alif apa? Alif ini alif fariqah. Alif yang membedakan al-alifu lil farqi baina wawil atfi wa wawil jam'i. Ini namanya alif fariqah. Jadi kalau ada jamak kayak begini, ya harus dikasih alif. Karena untuk membedakan kalau ini adalah wawu. Jamak jangan sampai dikatakan wawu atau supaya tidak terjadi hal yang semacam itu, maka dikasih alif untuk membedakan. Fayashfa'ulana. Jangan lupa juga fa jawab atau wawu jawab itu kalau menasabkan kepada fi'il mudhari' itu punya syarat. Syaratnya adalah tidak bisa menasabkan dengan dirinya sendiri. Fayashfa'u ini tidak bisa, tapi dia harus menyimpan an, yang annya adalah disimpan dengan wajib. Jadi aslinya fa'ai yasfa'u, fa'an yasfa'u. Cuman annya tidak boleh ditampakkan karena fa jawab an yang jatuh sesudah fa jawab atau fa jawab menasabkan kepada fi'il mudhari' harus menyimpan an, ya, harus menyimpan an, annya harus disimpan. Nah, an di situ yang disimpan ini, yang dibuang ini adalah an masdariyah.
Apa itu an masdariyah? Ya sama seperti kemarin. An masdariyah adalah fi'il yang jatuh sesudah an. Ini harus ditakwil menjadi masdar. Fa'ilnya fi'il dijadikan mudhof ilaihnya masdar. Inilah fa jawab. Baru menyontoh satu. Padahal tadi saya malam ini itu adalah wala farqa bainal istifham. Jadi ini istifham, yang istifhamnya hal ini adalah kalimat. Huruf hal ini huruf kalimat, huruf adatul istifham hal ini kalimat huruf. Jadi tidak semua istifham itu huruf. Ada yang istifham berupa kalimat isim, besok keterangannya. Nah, rencana saya malam ini selesai, ini selesai, tapi kepanjangan di sini. Ya gitu saja, sabar, ngaji terus. Jadi tidak fokus kepada fak jawabnya. Jadi terlatih, oh kalau begini bacanya tidak min sufa'u, karena dia mubtada salah, karena dijadikan dengan jadi minnya jalan tapi dia tidak punya makna, mengajarkan tapi tidak punya makna karena dia zaidah. Nah, zaidahnya apa itu? Apakah dia zaidah? Apa serupa zaidah? Itu besok saya gampang aja, zaidah gitu aja. Jadinya memakai apa? Kelamaan di sini. Nah, jadinya memakai fathah. Kenapa memakai fathah? Karena sufa'a adalah dari lafaz safi'un, jamaknya berbunyi sufa'a, dia adalah alif tanis. Nah, alif tanis itu termasuk au illatin wahidatin taqumu maqamal illata, ini dia mencegah. Belajar terus, mudah-mudahan ya Allah diberi kefahaman buat saya dan yang ngaji. Ya Allah, mudah-mudahan manfaat. Ya Allah, mudah-mudahan manfaat. Akhirul qouli, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.